Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita, karena itu hiduplah dalam tuntunannya melalui firman yang akan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Ajar kami ada ketaatan, kepatuhan untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan peristiwa di sekitar penyaliban Yesus. Setelah Yesus diperiksa dengan saksama oleh Pilatus, tidak didapati kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Hal ini sampai 3 kali diakui oleh Pilatus di depan umum. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nanti dilihat Yohanes 18 ayat 38b, pasal 19 ayat 4 dan ayat 6b. Namun karena desakan dan teriakan orang banyak, maka Pilatus ambil zona aman. Akhirnya ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, ayat 16b. Kata menerima dari bahasa Yunani parelabon, dari akar kata lambano yang berarti menerima atau mengambil. Yesus memikul salib sebagai tanda penderitaan yang amat berat. Ia menuju keluar kota ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, ayat 17. Bukit Golgota bentuknya seperti tengkorak. Tempat penyaliban Yesus
terletak di dekat Yerusalem, di luar tembok kota, sehingga banyak orang dapat melihat penyalipan itu. Hal ini menjadi tradisi bagi orang Yahudi untuk menghukum seseorang, dipertontonkan kepada orang banyak untuk ditelanjangi dan dipermalukan. Yesus disalibkan di tengah-tengah kedua orang lain, ayat 18. Dua orang lain menunjuk pada dua orang penyamun, dua orang penjahat. Matius 27 ayat 38, Markus 15 ayat 27, dan Lukas 23 ayat 33. Yesus disalibkan di tengah-tengah penjahat, artinya Yesus disejajarkan dengan penjahat, bahkan dianggap paling berbahaya, paling jahat. Ia dianggap pemberontak. Ini adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas salib Yesus, ayat 19. Ini kebiasaan pemerintah Romawi, mencantumkan tulisan untuk memberitahukan alasan mengapa seseorang dihukum mati. Di atas salib Yesus ditulis, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Yeshua Hanotsi Melek Ha-Yehudim. Itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iodaerum. Dan juga dalam bahasa Yunani, Yesus Ho Nasoraios Ho Basileus Ton Lodayun. Sebenarnya tulisan ini untuk mengejek orang Yahudi, tetapi yang terutama Pilatus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah raja, bukan hanya orang Yahudi, tapi raja untuk semua suku, bangsa, dan golongan. Karena itu ditulis dalam 3 bahasa, supaya dapat dibaca oleh orang banyak. Karena orang banyak, ada banyak suku bangsa yang melewati tempat itu. Ayat 20. Imam-imam kepala orang Yahudi ingin merubah tulisan itu dengan tulisan, ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi, tetapi tidak diterima oleh Pilatus. Ayat 21-22. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang telah dituliskan oleh Pilatus di atas salib Yesus, bahwa Yesus adalah raja, tidak dapat dirubah dan dibatalkan oleh siapapun, termasuk pemimpin agama Yahudi. Melalui salib, Yesus diproklamirkan sebagai raja bagi dunia. Melalui salib, Yesus ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesaya 52 ayat 13, dan lihat juga Filipi pasal 2 ayat 8-11. Setelah Yesus disalibkan, para prajurit mengambil pakaiannya dengan jalan membuang undi. Maka genaplah apa yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat 23-24. Jadi Yesus disalibkan dalam keadaan telanjang, dipermalukan di depan umum. Ini suatu penghinaan, pelecehan. Ini namanya pengorbanan harga diri. Dia bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga menderita secara psikis. Di tengah penderitaan, Yesus menyatakan kepedulian dan kasih-Nya kepada dunia melalui ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena yang berdiri dekat salib Yesus. Ayat 25. Hal ini menunjuk bahwa Yesus mengasihi para perempuan, sebab para perempuan dianggap kaum yang lemah. Dan karena itu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya menunjuk kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia
di dalam rumahnya. Ayat 26-27. Penderitaan Yesus di atas salib itu bukti kasihnya kepada dunia yang lemah, tak berdaya akibat dosa. Bukan paku yang dapat menahan Yesus di atas salib, tetapi kasih. Salib mempersatukan hubungan semua orang, bagaikan hubungan ibu dan anak yang tak dapat dipisahkan. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini diajarkan kepada kita bahwa pertama, penyaliban Yesus adalah tanda ketaatan dan kepatuhan pada kehendak Allah, sekaligus penggenapan dari janji Allah. Karena itu sebagai umat Tuhan, hendaklah kita semakin taat dan setia melakukan kehendak Allah dan semakin berpegang pada janji-janji Allah, walau harus menanggung banyak penderitaan. Penderitaan karena melakukan kehendak Allah itu bukan penderitaan, tapi kemuliaan. Kedua, melalui salib Yesus diproklamirkan sebagai Raja dunia. Melalui salib Yesus ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Tidak ada mahkota tanpa mahkota duri. Di balik salib ada kemenangan. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Salib adalah bagian dari hidup orang beriman. Ketiga, tetaplah berdiri tegak di dekat salib Yesus seperti kaum perempuan. Jangan merasa lemah, bahkan dilemahkan oleh situasi dan keadaan. Jangan berbahagia dan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain seperti para prajurit, tetapi nyatakanlah kasih dan kepedulian kepada sesama walau di tengah kesulitan dan penderitaan seperti Yesus. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan kami ingat dan kami tindak lanjuti di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan jaga bentengi semua kami yang akan melaksanakan aktivitas di bidang pelayanan, di bidang kerja kami masing-masing. Jagai bentengi dan taruh kuasa-Mu, supaya kemanapun kami pergi, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan hidup dan aktivitas kami, sehingga semua sukses Tuhan diagungkan, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi saudara yang menjagai kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, terhindar dari celaka, tetap aman dan selamat kini dan selamanya. Amin. Trims.